Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Yang mulia, lihatlah klien saya. Suara pengacara itu terdengar begitu halus dan meyakinkan, memenuhi setiap sudut ruang sidang yang dingin. Seorang suami yang bekerja siang dan malam untuk membangun kerajaan bisnisnya, hanya untuk melihat hasil kerja kerasnya dihamburkan oleh seorang istri yang tidak tahu cara bersyukur. Aku menatap pria berjas mahal itu dengan napas tertahan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan yang dilapisi madu beracun. Ia menunjuk ke arah Bram, yang duduk dengan kepala sedikit tertunduk, memainkan peran sebagai korban dengan sangat sempurna. Aku ingin berdiri, berteriak sekuat tenaga bahwa pria itulah monsternya, bahwa kerajaan bisnis yang ia banggakan sebagian besar dibangun menggunakan uang warisan orang tuaku dan keuntungan dari butik yang kurintis dengan tanganku sendiri. Aku ingin membeberkan semua tipu muslihatnya, semua perselingkuhannya, semua malam di mana aku menangis sendirian sementara ia bersenang-senang di luar. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa duduk membeku, mencengkeram ujung kursi kayu yang keras hingga buku-buku jariku memutih. Pengacaraku yang ditunjuk pengadilan sudah memperingatkanku untuk tetap tenang, untuk tidak membuat keributan yang hanya akan memperburuk citraku. Jadi, aku hanya bisa diam dan membiarkan fitnah itu mengalir seperti banjir bandang, menenggelamkan kebenaranku. Lihat semua bukti yang telah kami serahkan, lanjut pengacara licik itu, suaranya kini diwarnai nada iba yang dibuat-buat. Tagihan kartu kredit yang fantastis untuk tas-tas mewah, perhiasan, dan liburan-liburan yang tidak pernah melibatkan klien saya. Apakah ini potret seorang istri yang mendukung suaminya? Tidak, Yang Mulia. Ini adalah potret seorang wanita materialistis yang hanya melihat suaminya sebagai mesin uang. Kebohongan itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Tagihan kartu kredit itu memang ada, tapi kartu itu adalah kartu tambahan yang diberikan Bram, yang ia paksa untuk kugunakan. Pakailah, sayang. Aku ingin istriku tampil cantik, katanya dulu. Semua tas dan perhiasan itu adalah hadiah darinya, alat untuk memamerkanku di depan rekan-rekan bisnisnya. Sekarang, semua pemberian itu diputarbalikkan menjadi senjata untuk menghancurkanku. Setelah pengacara itu selesai dengan drama teatrikalnya, hakim menatapku dari balik kacamatanya yang tebal. Wajahnya datar, sulit dibaca. Ia berdeham, membuka tumpukan berkas di hadapannya, dan mulai berbicara. Suaranya monoton, membacakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdengar seperti bahasa asing di telingaku. Ia mengutip kesaksian dari teman-teman sosialita Bram, yang mengaku pernah mendengar keluhanku tentang kurangnya uang yang diberikan Bram. Ia membahas dokumen kepemilikan rumah yang, entah bagaimana caranya, kini sepenuhnya atas nama Bram. Saat itulah aku tahu. Aku sudah kalah bahkan sebelum perang dimulai. Semua ini adalah sebuah konspirasi yang telah dirancang Bram dengan sangat rapi. Aku hanyalah seekor lalat yang terperangkap di jaring laba-labanya, dan semakin aku meronta, semakin erat jaring itu mengikatku. Akhirnya, momen itu tiba. Hakim mengangkat palu kayunya. Berdasarkan semua bukti dan kesaksian yang telah disajikan di persidangan, katanya dengan suara yang tegas dan final, maka pengadilan memutuskan. Ia berhenti sejenak, membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh saudara Bramanta. Seluruh aset bersama, termasuk properti di Jalan Kencana nomor 12, butik, Aura Collection, dan 2 unit kendaraan, secara sah jatuh ke tangan saudara Bramanta sebagai ganti rugi atas kerugian finansial yang ditimbulkan oleh saudari Aura. Palu itu diketuk 3 kali. Suaranya menggema, menjadi musik pengiring kematian hidupku. Aku kalah. Kalah telak. Di seberang ruangan, aku melihat Bram mengangkat wajahnya. Senyum tipis yang angkuh terukir di bibirnya. Ia tidak menatapku. Ia menang. Pengacara di sebelahnya menepuk punggungnya, memberikan selamat. Aku masih terpaku di kursiku, tak mampu bergerak. Kakiku terasa seperti jeli, menolak untuk menopang tubuhku yang gemetar. Pengacaraku menepuk pundakku dengan tatapan kasihan. Saya turut prihatin, Bu Aura. Kami sudah berusaha, katanya dengan suara pelan. Berusaha? Aku ingin berteriak, usahamu tidak sebanding dengan kebohongan mereka. Tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokanku. Aku memaksakan diri untuk berdiri dan berjalan keluar dari ruang sidang. Setiap langkah terasa begitu berat. Saat aku melewati Bram di koridor, ia sengaja berhenti, menghalangi jalanku. Untuk pertama kalinya hari itu, ia menatapku. Matanya yang dulu selalu menatapku dengan penuh cinta, kini dingin seperti es. Ada kilatan kemenangan yang kejam di sana.
Sudah kubilang, jangan pernah melawanku. Aura, desisnya pelan, cukup untuk kudengar. Kau seharusnya tahu posisimu. Aku tidak menjawab. Aku hanya terus berjalan, mendorong pintu berat gedung pengadilan dan melangkah keluar, disambut oleh panasnya matahari Jakarta yang menyengat. Aku berdiri sejenak di tangga, membutakan mata dari silaunya cahaya, mencoba mencari sisa-sisa kekuatan. Tak lama kemudian, Bram dan pengacaranya keluar, tawa mereka terdengar renyah. Mereka melewatiku begitu saja seolah aku adalah patung penyambut tamu. Aku berjalan pulang. Pulang? Kata itu terasa asing sekarang. Tempat yang seharusnya menjadi surga perlindunganku kini telah berubah menjadi kandang singa. Sepanjang jalan, aku seperti berjalan dalam mimpi buruk. Pemandangan kota yang ramai, suara klakson mobil, semuanya terasa jauh. Pikiranku terus memutar ulang semua kenangan, mencari di mana letak kesalahanku. Apakah aku terlalu percaya? Terlalu naif? Terlalu mencintainya hingga aku buta? Setibanya di depan gerbang besi yang tinggi itu, aku melihat mobil Bram sudah terparkir di garasi. Ia pasti sengaja mendahuluiku. Hatiku mencelos. Ini adalah saatnya. Aku menekan bel, dan tak lama kemudian, gerbang terbuka secara otomatis. Bram sudah berdiri di ambang pintu utama, lengannya bersedekap di dada. Wajahnya tanpa ekspresi. Cepat ambil barang-barangmu. Aku tidak punya waktu seharian menunggumu, katanya dengan nada memerintah. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang pernah kupanggil rumahku. Semua terasa berbeda. Lukisan-lukisan yang kupilih, vas bunga yang kurangkai setiap pagi, sofa empuk tempat kami biasa menonton film bersama, semuanya kini terasa asing, dingin, dan mengancam. Aku berjalan menuju kamar kami, membuka lemari, dan mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah tas travel kecil. Hanya itu yang kuambil. Aku tidak ingin membawa apapun yang bisa mengingatkanku padanya. Saat aku hendak keluar, Bram menahanku di ruang tamu. Ia melemparkan sebuah kunci ke lantai keramik di depanku. Bunyinya nyaring, memecah keheningan. Itu kunci gerbang. Setelah kau keluar, jangan pernah bermimpi untuk kembali lagi, katanya. Ia kemudian berjalan ke arah pintu, membukanya lebar-lebar. Ia menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan menghina. Pergi kamu sekarang. Suaranya meninggi, penuh dengan kebencian yang tak ku mengerti asalnya. Rumah ini dan semua aset jadi milikku. Nikmati hidupmu jadi seorang gelandangan. Kata-kata itu, lebih tajam dari pisau, menghunjam tepat di jantungku. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah tanpa bisa dibendung. Aku memungut kunci itu dari lantai dengan tangan gemetar, berjalan melewatinya tanpa berani menatap wajahnya, dan melangkah keluar dari pintu itu untuk terakhir kalinya. Di belakangku, aku mendengar suara pintu dibanting dengan keras, seolah menutup satu babak dalam hidupku dengan paksa. Aku berjalan tanpa tujuan. Kakiku membawaku entah kemana. Aku tidak punya uang sepeser pun. Ponselku ada di dalam tas. Tapi siapa yang harus kuhubungi? Orang tuaku sudah tiada. Kerabat jauh entah di mana. Teman? Semua temanku adalah teman-teman Bram, mereka yang bersaksi melawanku di pengadilan. Aku benar-benar sendirian di dunia ini. Hari mulai gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala, tetapi duniaku terasa semakin kelam. Langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi mendung, seolah ikut merasakan kepedihanku. Tak lama, rintik hujan mulai turun, perlahan menjadi deras. Aku tidak peduli. Aku terus berjalan, membiarkan air hujan membasahi seluruh tubuhku, menyamarkan air mata yang terus mengalir di pipiku. Bajuku basah kuyup, menempel di kulitku yang dingin. Entah sudah berapa lama aku berjalan. Kakiku lelah, hatiku hancur berkeping-keping. Aku melihat sebuah halte bus yang kosong di seberang jalan. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menyeberang dan duduk di bangku besinya yang dingin. Di sana, di tengah derasnya hujan dan gelapnya malam, aku akhirnya membiarkan diriku hancur sepenuhnya. Aku menangis. Tangisan yang paling pilu sepanjang hidupku. Aku menangisi nasibku, kebodohanku, cintaku yang sia-sia, dan masa depanku yang kini tampak seperti jurang tak berdasar. Aku merasa seperti sampah, dibuang dan tak berharga. Aku adalah seorang gelandangan. Kata-kata Bram terus terngiang di kepalaku. Di tengah isak tangisku, seberkas cahaya terang menyorotku, membuatku menyipitkan mata. Sebuah mobil sedan hitam yang mewah dan mengkilap berhenti tepat di depan halte. Aku tidak pernah melihat mobil semewah itu dari dekat. Aku menunduk, berharap pengemudinya tidak melihatku dan segera pergi. Aku tidak ingin dikasihani. Namun, mobil itu tetap di sana. Mesinnya yang halus hampir tak terdengar di tengah deru hujan. Perlahan,
Kaca jendela di kursi penumpang belakang turun secara otomatis. Aku memberanikan diri untuk melirik. Di dalam mobil yang hangat dan terang itu, duduk seorang pria paruh baya. Wajahnya tenang dan berwibawa, dengan rambut yang sudah memutih di beberapa bagian. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, sangat kontras dengan penampilanku yang basah dan menyedihkan. Pria itu menatapku, bukan dengan tatapan kasihan, melainkan dengan tatapan yang tajam dan fokus, seolah ia memang mencariku. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya berbicara. Suaranya berat dan jelas, mampu menembus suara hujan yang deras. "Apakah Anda Nona Aura?" Pertanyaan itu mengejutkanku. Di tengah keterasingan dan keputusasaan yang melandaku, mendengar namaku disebut oleh orang asing terasa sangat aneh. Bagaimana pria ini tahu namaku? Aku menatapnya dengan curiga, tubuhku secara refleks menegang. Apakah dia salah satu suruhan Bram? Datang untuk memastikan aku benar-benar menderita? Atau mungkin seorang penjahat yang melihatku sebagai mangsa empuk? Ribuan pikiran buruk berkecamuk di kepalaku. Aku hanya diam, memeluk tasku lebih erat, mataku tak lepas dari wajahnya yang tenang. Pria itu sepertinya mengerti kebingunganku dan ketakutanku. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Sebaliknya, ia memberikan senyum tipis yang menenangkan. "Anda tidak perlu takut," katanya lembut. "Saya bukan orang jahat. Saya di sini untuk membantu Anda. Di luar sangat dingin dan hujan semakin deras. Izinkan saya mengantar Anda ke tempat yang lebih hangat. Kita bisa bicara di sana." Tawarannya terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, melihat penampilannya yang rapi dan caranya berbicara yang sopan, ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan bahwa pria ini berbeda. Selain itu, aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah basah kuyup, kedinginan sampai ke tulang, dan tidak punya tempat tujuan. Apalagi yang bisa lebih buruk dari ini? Dengan keraguan yang masih menyelimuti, aku mengangguk pelan. Pria itu memberi isyarat, dan pintu mobil di dekatku terbuka secara otomatis. Udara hangat dari dalam mobil langsung menerpa wajahku, terasa begitu nyaman. Aku ragu sejenak sebelum akhirnya masuk dan duduk di kursi kulit yang empuk. Pintu tertutup, meredam suara hujan menjadi bisikan lembut. Di dalam sini, dunia terasa berbeda. Tenang, mewah, dan aman. Pria itu tidak banyak bicara selama perjalanan singkat kami. Ia hanya meminta sopirnya untuk mencari kafe terdekat yang masih buka. Kami berhenti di depan sebuah kafe kecil yang tampak nyaman dan elegan. Sang sopir membukakan payung untuk kami berdua. Saat masuk, aroma kopi dan kue yang baru dipanggang menyambutku, membuat perutku yang kosong berbunyi pelan. Kami duduk di sebuah meja di sudut yang agak terpencil. Pria itu memesankan coklat panas untukku dan secangkir kopi hitam untuknya. Sambil menunggu pesanan datang, aku memberanikan diri untuk bertanya. "Siapa Anda? Dan bagaimana Anda bisa tahu nama dan keberadaan saya?" Pria itu menatapku dengan sorot mata yang serius. "Nama saya tidak penting untuk saat ini," jawabnya. "Anda bisa memanggil saya pengacara. Saya adalah pengacara dan orang kepercayaan dari seseorang yang sudah lama tidak Anda temui." Mendiang Nyonya Lara. Nama itu, Tante Lara. Adik dari almarhumah ibuku. Aku hampir tidak mengingat wajahnya. Hubungan keluarga kami merenggang bertahun-tahun yang lalu, karena sebuah perselisihan bisnis yang tidak pernah kujelaskan sepenuhnya. Yang kuingat hanyalah cerita samar bahwa Tante Lara adalah seorang pengusaha wanita yang tangguh sebelum akhirnya bisnisnya hancur. Setelah itu, kami kehilangan kontak. "Mendiang?" tanyaku dengan suara bergetar. "Tante Lara sudah meninggal?" Sang pengacara mengangguk pelan. "Benar. Beliau meninggal dunia 2 minggu yang lalu karena sakit. Saya minta maaf harus menyampaikan kabar duka ini dalam kondisi seperti ini." Aku terdiam. Ada rasa sedih yang aneh menyelinap di hatiku. Sedih untuk seorang kerabat yang hampir tidak kukenal, sedih untuk ikatan keluarga yang terputus. Pelayan datang mengantarkan pesanan kami. Aku memegang cangkir coklat panas dengan kedua tanganku, merasakan kehangatannya yang menjalar ke jari-jariku yang kedinginan. "Tugas saya adalah untuk melaksanakan wasiat terakhir beliau," lanjut sang pengacara setelah pelayan pergi. "Dan Anda, Nona Aura, adalah satu-satunya ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat tersebut." Aku hampir tersedak coklat panas yang baru saja kuminum. "Apa? Saya? Itu tidak mungkin. Kami sudah puluhan tahun tidak berkomunikasi. Kenapa saya?" "Karena menurut beliau, Anda adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dan karena beliau selalu mengawasi Anda dari jauh. Beliau tahu semua yang terjadi pada Anda, termasuk apa yang terjadi hari ini di pengadilan." Penjelasan itu membuatku merinding.
Diawasi dari jauh? Tante Lara tahu tentang pernikahanku, tentang penderitaanku? Sang pengacara seolah bisa membaca pikiranku. Ia mengeluarkan sebuah map tebal dari dalam tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah salinan surat wasiat dan dokumen-dokumen terkait. Nyonya Lara mewariskan seluruh sisa kekayaannya kepada Anda. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sebuah villa mewah di kawasan puncak, sebuah mobil sport yang tersimpan di garasi villa tersebut, dan sisa dana investasi serta uang tunai di beberapa rekening bank, yang jika ditotalkan nilainya mencapai 180 miliar rupiah. Duniaku berhenti berputar. 180 miliar rupiah. Angka itu begitu besar, begitu tidak nyata, hingga otakku menolak untuk memprosesnya. Ini pasti lelucon. Sebuah penipuan yang rumit. Tidak mungkin seseorang yang baru saja kehilangan segalanya tiba-tiba mendapatkan rejeki nomplok sebesar ini. Itu hanya terjadi di sinetron. Anda pasti bercanda, kataku dengan suara lirih. Ini tidak mungkin nyata. Ini penipuan. Saya mengerti reaksi Anda, kata sang pengacara dengan sabar. Karena itulah saya membawa ini. Ia membuka map tersebut dan menunjukkan beberapa dokumen resmi dengan stempel notaris. Lalu, ia mengeluarkan sebuah amplop yang sudah agak kusam dan menyerahkannya padaku. Ini surat pribadi dari beliau untuk Anda. Beliau menulisnya beberapa minggu sebelum meninggal. Dengan tangan yang masih gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang indah dan tegas. Aura, keponakanku tersayang. Jika kau membaca surat ini, artinya aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maafkan aku karena tidak pernah mencoba menemuimu secara langsung. Ada luka lama yang terlalu sulit untuk kubuka kembali. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah berhenti memikirkanmu, putri dari kakakku satu-satunya. Aku tahu hidupmu tidak mudah, terutama dengan pria itu. Aku pernah berada di posisimu, dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Aku melihat kekuatan yang sama di dalam dirimu seperti yang kumiliki dulu, kekuatan yang mungkin belum kau sadari. Karena itu, aku meninggalkan semua yang kumiliki untukmu. Anggap ini sebagai kesempatan kedua, kesempatan untuk membangun kembali hidupmu, untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Gunakanlah semua ini dengan bijak. Jangan biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu lagi. Berdirilah tegak. Dengan cinta, Tante Elaramu. Aku membaca surat itu berulang kali. Tulisan tangannya, cara ia menyebut pria itu, semuanya terasa begitu nyata dan personal. Air mataku kembali menetes. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa haru yang meluap-luap. Di titik terendah dalam hidupku, sebuah tangan tak terlihat dari masa lalu terulur untuk menolongku. Harapan yang tadinya padam kini mulai menyala kembali, kecil namun terang. Saya percaya, bisikku pada sang pengacara. Ia mengangguk. Bagus. Karena ada satu hal lagi yang harus Anda ketahui. Warisan ini tidak tanpa syarat. Tentu saja. Kebahagiaan tidak pernah datang dengan mudah. Aku menelan ludah, mempersiapkan diriku untuk mendengar hal terburuk. Syarat? Syarat apa? Sang pengacara menatapku lekat-lekat, ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Nyonya Lara menuntut satu hal dari Anda. Ini bukan hanya permintaan, tapi sebuah syarat mutlak yang tertulis dalam wasiat. Jika syarat ini tidak terpenuhi, seluruh harta warisan akan dialihkan ke lembaga amal. Jantungku berdebar kencang. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menunggu ia melanjutkan. Syaratnya adalah... Ia mengambil jeda yang terasa begitu lama. Dalam waktu 6 bulan, Anda harus berhasil mengambil alih perusahaan yang telah membuat Tante Lara bangkrut di masa lalu dan mengembalikannya ke tangan keluarga. Perusahaan yang dulu bernama Lara Jaya, yang sekarang telah berganti nama menjadi Bramanta Corp. Nama itu seperti sambaran petir di siang bolong. Bramanta Corp. Perusahaan milik Bram. Perusahaan yang ia bangun di atas puing-puing kehancuran Tante Lara, dengan modal yang ia dapat dari menipu tanteku sendiri. Warisan ini, yang tadinya terasa seperti anugerah dari surga, kini terasa seperti kutukan. Takdir seolah sedang mempermainkanku dengan cara yang paling kejam. Untuk mendapatkan kebebasanku, aku harus kembali masuk ke dalam neraka yang baru saja kutinggalkan. Aku harus berhadapan langsung dengan iblis yang telah menghancurkan hidupku. Aku menatap sang pengacara dengan nanar, mulutku terbuka namun tak ada suara yang keluar. Pikiranku kosong. Mengambil alih perusahaan Bram? Aku? Seorang wanita yang baru saja dicampakkan tanpa uang sepeser pun, tanpa pengalaman bisnis apapun, harus melawan seorang pengusaha licik yang didukung oleh tim pengacara handal? Itu bukan sekadar syarat.
itu adalah sebuah misi bunuh diri. Itu mustahil. Akhirnya aku berhasil berbisik. Suaraku serak. Nyonya Lara percaya Anda bisa melakukannya. Jawab sang pengacara dengan tenang, seolah ia baru saja memintaku untuk membeli garam di warung sebelah. Aku bersandar di kursi, merasa lemas. Di depanku, tergeletak dokumen-dokumen yang menjanjikan kehidupan baru yang luar biasa. Villa mewah, mobil sport, uang 180 miliar. Sebuah jalan keluar dari penderitaanku. Namun, untuk meraih itu semua, aku harus melewati jalan yang paling terjal dan berbahaya. Jalan yang akan membawaku kembali berhadapan dengan Bram. Bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai musuh yang sepadan. Pikiran itu membuatku takut. Sekaligus, entah kenapa, memicu percikan api kecil di dalam dadaku yang beku. Percikan api bernama dendam. Perjalanan dari kafe menuju kawasan puncak terasa seperti transisi antara dua dunia. Di belakang kami, tertinggal hiruk-pikuk Jakarta yang kejam, kota yang baru saja merenggut semua milikku dan membuangku ke jalanan. Di depan kami, jalanan mulai menanjak, udara menjadi lebih sejuk, dan pemandangan berganti menjadi hamparan hijau yang menenangkan. Mobil mewah ini melaju dengan mulus. Interiornya yang senyap menjadi kepompong yang melindungiku dari dunia luar. Aku masih menggenggam surat dari Tante Lara. Kertas itu sudah sedikit lecek karena ku genggam terlalu erat. Surat itu adalah satu-satunya jangkar yang membuatku percaya bahwa semua ini nyata. Kami melewati sebuah gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Gerbang itu terbuka secara otomatis, menampakkan jalan masuk pribadi yang panjang dan berkelok, dinaungi oleh pohon-pohon pinus yang rindang. Di ujung jalan itu, berdirilah sebuah bangunan yang membuatku menahan napas. Itu bukan sekadar villa, itu adalah sebuah mahakarya arsitektur. Bangunan dua lantai dengan gaya modern minimalis, didominasi oleh kaca dan dinding batu alam, menyatu dengan sempurna dengan lereng bukit di belakangnya. Dari sini saja aku bisa melihat pemandangan lembah dan lampu kota di kejauhan yang tampak seperti taburan permata. Kita sampai, kata sang pengacara dengan tenang. Mobil berhenti di depan lobi utama. Aku melangkah keluar, merasakan sejuknya udara pegunungan yang bersih menerpa wajahku. Rasanya seperti menghirup kehidupan baru setelah nyaris tenggelam. Sang pengacara menyerahkan sebuah kunci elektronik kepadaku. Semua milik Anda sekarang, Nona Aura. Termasuk semua isinya. Aku menyentuhkan kunci itu ke pintu kayu jati yang besar, dan pintu itu terbuka tanpa suara. Aku melangkah masuk, dan duniaku kembali berubah. Ruang utama memiliki langit-langit yang sangat tinggi, dengan jendela-jendela raksasa yang membingkai pemandangan lembah seperti lukisan hidup. Lantainya terbuat dari marmer putih gading yang dingin, dan hampir semua perabotan ditutupi oleh kain putih, membuatnya tampak seperti istana hantu yang sedang tertidur. Ada tangga spiral yang megah menuju ke lantai 2. Semuanya menjeritkan kemewahan, kekayaan yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Aku berjalan perlahan, menyentuh kain penutup sofa, merasakan debu tipis di ujung jariku. Aku merasa seperti penyusup, seorang gelandangan yang salah masuk ke istana seorang ratu. Apakah aku pantas berada di sini? Nyonya Lara ingin Anda merasa nyaman di sini, kata sang pengacara, seolah menjawab pertanyaan di dalam hatiku. Beliau menyiapkan segalanya. Ada staf yang akan datang besok pagi untuk membersihkan dan mengisi persediaan makanan. Untuk malam ini, istirahatlah. Saya akan mengurus pencairan dana awal besok agar Anda memiliki uang tunai. Ia kemudian membawaku ke sebuah ruangan di ujung koridor. Ruang kerja. Tidak seperti ruangan lain, perabotan di sini tidak ditutupi. Rak-rak buku yang tinggi menjulang hingga ke langit-langit, sebuah meja kerja dari kayu solid yang besar, dan sebuah kursi kulit yang tampak nyaman menghadap ke jendela. Ada satu hal lagi yang beliau tinggalkan khusus untuk Anda, katanya, sambil menunjuk sebuah lukisan abstrak besar di dinding. Ia menggeser lukisan itu, menampakkan sebuah brankas digital yang tertanam di dinding. Kombinasinya ada di dalam amplop terpisah yang beliau titipkan pada saya. Ia menyerahkan sebuah amplop kecil. Saya akan memberi Anda privasi. Hubungi saya jika Anda butuh apapun. Besok, permainan kita dimulai. Setelah berkata begitu, ia membungkuk hormat dan pergi, meninggalkanku sendirian dalam keheningan istana baruku. Keheningan itu terasa berat. Aku berdiri di tengah ruang kerja yang megah, merasakan beban dari semua yang telah terjadi. Aku membuka amplop kecil itu. Di dalamnya hanya ada secari kertas bertuliskan sederet angka. Dengan jantung berdebar, aku memasukkan kombinasi angka itu ke brankas. Terdengar bunyi klik pelan, dan pintu brankas yang tebal terbuka. Aku mengira akan menemukan perhiasan, emas batangan, atau tumpukan uang. Namun, yang kutemukan di dalamnya jauh lebih berharga.
Brankas itu penuh dengan tumpukan buku jurnal bersampul kulit, total ada 5 buah. Di sampul jurnal paling atas, terukir inisial, EJ. Lara Jaya. Aku mengambil jurnal pertama dan duduk di kursi kerja Tante Lara. Kursi itu terasa nyaman, seolah memelukku. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan tanteku rapi dan tegas. Jurnal itu bukan buku harian biasa. Ini adalah catatan pertempuran. Halaman-halaman awal berisi tentang semangatnya membangun Lara Jaya dari nol, tentang mimpinya menjadi pemain utama di industri properti. Aku membaca tentang strategi bisnisnya, filosofinya, dan kegembiraannya saat memenangkan proyek pertama. Lalu, nada tulisannya mulai berubah. Ia menulis tentang kemitraannya dengan Ayah Bram, seorang teman lama yang ia percaya sepenuhnya. Ia juga menulis tentang Bram, yang saat itu masih seorang pemuda ambisius yang baru lulus kuliah dan magang di perusahaannya. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Namun, perlahan tapi pasti, aku membaca detail pengkhianatan yang mengerikan. Aku membaca bagaimana Ayah Bram, dengan bantuan Bram yang cerdik, mulai menyalin data klien secara diam-diam. Mereka membuat perusahaan tandingan, memberikan penawaran harga yang lebih rendah untuk proyek-proyek yang sedang diincar Lara Jaya. Mereka menyabotase dari dalam, menyebarkan rumor buruk tentang kondisi keuangan perusahaan, membuat para investor panik. Bagian yang paling menyakitkan adalah saat tanteku menyadari semuanya. Saat ia menemukan bukti penggelapan dana dan pengalihan aset yang dilakukan oleh mitra kepercayaannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia kalah suara di rapat dewan, dikhianati oleh orang-orang yang dulu ia bantu. Perusahaan yang ia bangun dengan darah dan air mata direbut secara paksa, lalu dinamai ulang menjadi Bramanta Corp. Jurnal itu adalah kronik dari sebuah pembunuhan sebuah mimpi. Di halaman terakhir jurnal pertama, ia menulis, mereka mengambil perusahaanku, tapi mereka tidak bisa mengambil pengetahuanku. Suatu hari, pembalasan akan datang. Malam itu aku tidak tidur. Aku membaca. Aku melahap setiap kata di dalam jurnal itu. Aku membaca tentang profil setiap dewan direksi, kelemahan mereka, keserakahan mereka. Aku membaca tentang celah-celah dalam struktur perusahaan yang bisa dieksploitasi. Jurnal-jurnal ini bukanlah sekadar curahan hati. Ini adalah sebuah manual perang, sebuah peta harta karun yang akan menuntunku menuju kelemahan musuhku. Rasa sedih untuk tanteku bercampur dengan amarah yang membara di dalam dadaku. Ini bukan lagi hanya tentang warisan. Ini menjadi perjuangan pribadiku. Dendam Tante Lara kini menjadi dendamku juga. Beberapa minggu berikutnya, aku mengasingkan diri di villa itu. Villa itu bukan lagi istana hantu, melainkan markas pertempuranku. Setiap pagi, aku berlari di taman yang luas, membangun kembali kekuatan fisikku. Siang hari, aku melahap jurnal-jurnal tanteku, mempelajari istilah-istilah bisnis, menganalisis laporan keuangan Bramanta Corp yang bisa kuakses secara publik, dan membandingkannya dengan catatan tanteku. Malam hari, aku belajar tentang hukum korporat dan pasar saham dari internet. Aku memotong rambutku menjadi model bob yang tegas. Aku meminta sang pengacara untuk menyewa seorang penata gaya pribadi. Aku tidak lagi membeli gaun-gaun manis. Lemari pakaianku kini diisi dengan setelan kerja yang tajam, blus sutra yang elegan, dan sepatu hak tinggi yang bunyinya terdengar berwibawa saat berjalan. Cermin di kamarku tidak lagi memantulkan bayangan seorang wanita patah hati yang menangis di halte bus. Yang kulihat sekarang adalah seorang wanita dengan tatapan mata yang tajam dan dingin, seorang ratu yang sedang mempersiapkan diri untuk merebut kembali tahtanya. Transformasiku bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Rasa sakit telah menjelma menjadi baja. Setelah merasa siap, aku menelepon sang pengacara. Suaraku yang keluar terdengar berbeda bahkan di telingaku sendiri. Lebih dalam, lebih tenang, dan penuh kendali. Saya siap, kataku singkat. Saya sudah menunggu telepon ini, jawabnya. Apa langkah pertama Anda, Nona Aura? Bentuk sebuah perusahaan investasi cangkang. Namai apa saja, yang penting tidak bisa dilacak kembali kepada saya atau Tante Lara. Gunakan 50 miliar dari dana yang ada untuk membeli saham Bramanta Corp di pasar terbuka. Lakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Beli sebanyak yang kita bisa dapatkan tanpa membuat harga melonjak. Aku ingin kursi di meja mereka. Akan saya laksanakan, jawabnya tanpa bertanya lebih lanjut. 2 minggu kemudian, sang pengacara meneleponku kembali. Sudah selesai. Kita berhasil mengakuisisi 8% saham perusahaan. Cukup untuk membuat kita didengar. Mereka sedang mengadakan rapat dewan direksi hari ini. Bagus, jawabku. Kirimkan mobil. Kita akan memperkenalkan diri.
1 jam kemudian, aku berdiri di depan gedung pencakar langit yang menjulang angkuh dengan tulisan Bramanta Corp di puncaknya. Gedung yang dibangun di atas penderitaan keluargaku. Aku merapikan blazerku, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah masuk dengan kepala tegak. Di lobi, sang pengacara sudah menungguku. Kami naik lift menuju lantai paling atas, tempat ruang dewan direksi berada. Di depan pintu kayu ganda yang besar, aku berhenti sejenak. Aku bisa mendengar suara Bram yang angkuh dari dalam. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ini dia. Momen di mana aku berhenti menjadi hantu masa lalu, dan menjadi ancaman di masa depan. Aku memberi isyarat kepada sang pengacara. Ia mengangguk, lalu mengetuk pintu. Sekretaris Bram membuka pintu, tampak terkejut. Maaf, rapat sedang berlangsung. Kami di sini untuk bertemu dewan direksi, kata sang pengacara dengan tenang. Tapi Anda tidak punya janji. Kami tidak butuh janji, sahutku dingin. Aku melangkah melewatinya dan mendorong pintu hingga terbuka lebar. Semua mata di dalam ruangan langsung tertuju padaku. Ada sekitar 10 pria parubaya yang duduk mengelilingi meja oval yang panjang. Dan di ujung meja, di kursi utama, duduklah Bram. Ia berhenti bicara di tengah kalimat, matanya membelalak kaget. Rahangnya ternganga. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini pucat pasi. Ia menatapku seolah baru saja melihat hantu. Aku berjalan masuk dengan langkah yang mantap dan terukur, bunyi sepatu hak tinggiku menggema di ruangan yang tiba-tiba menjadi senyap. Aku berhenti di tengah ruangan, menatap langsung ke mata Bram yang penuh keterkejutan. Aku tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai mataku. Maaf mengganggu, kataku dengan suara yang jelas dan tenang. Saya di sini untuk memperkenalkan diri sebagai pemegang saham baru perusahaan ini. Keheningan yang menyelimuti ruang dewan direksi terasa begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. Wajah-wajah para direktur menunjukkan ekspresi yang beragam, mulai dari kebingungan, rasa ingin tahu, hingga keterkejutan yang terang-terangan. Namun, semua perhatianku terpusat pada satu orang, Bram. Ia masih membeku di kursinya, matanya yang membelalak menatapku seolah aku adalah sebuah ilusi yang akan lenyap jika ia berkedip. Gengsi dan keterkejutan berperang di wajahnya. Ia yang pertama kali memecah keheningan. Aura, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia lalu berdeham, mencoba mengembalikan wibawanya yang baru saja runtuh. Apa-apaan ini? Ini rapat dewan direksi, bukan reuni keluarga. Bagaimana bisa kau masuk ke sini? Ia menatapku dengan amarah yang dibuat-buat, mencoba menutupi kepanikannya. Aku tidak menjawab pertanyaannya secara langsung. Aku justru mengalihkan pandanganku ke seluruh anggota dewan, menatap mereka satu persatu dengan tatapan tenang. Selamat siang, bapak-bapak sekalian. Nama saya Aura, kataku dengan nada profesional. Melalui firma investasi, Nusantara Gemilang, saya telah mengakuisisi 8% saham perusahaan ini. Aku memberi isyarat kepada sang pengacara, yang dengan sigap melangkah maju dan meletakkan setumpuk dokumen yang telah disiapkan di atas meja, tepat di depan Bram. Ini adalah bukti kepemilikan yang sah. Semuanya legal dan tercatat di bursa. Bram menatap dokumen itu dengan pandangan tidak percaya. Ia mengambil selembar kertas, matanya bergerak cepat membaca isinya. Kulihat tangannya sedikit gemetar. Nusantara Gemilang? Aku belum pernah dengar nama itu. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Tanyanya dengan nada menuduh, suaranya meninggi. Kau pasti mendapatkan investor gelap. Atau mungkin kau menjual dirimu pada pria kaya raya. Cibiran rendah itu sengaja ia lontarkan untuk mempermalukanku di depan semua orang. Dulu, kata-kata seperti itu pasti akan membuatku menangis. Tapi sekarang, aku hanya tersenyum dingin. Sumber pendanaan saya bukanlah urusan Anda, Pak Bramanta, jawabku, sengaja menggunakan nama belakangnya untuk menciptakan jarak. Yang perlu Anda tahu adalah, sebagai pemegang saham yang signifikan, saya memiliki hak untuk mengetahui semua yang terjadi di perusahaan ini. Karena itu, saya meminta salinan lengkap laporan keuangan kuartal terakhir, risalah rapat dewan selama 6 bulan kebelakang, dan semua proposal proyek yang sedang berjalan. Saya harap semua dokumen itu sudah ada di email saya besok pagi. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Aku kembali menatap seluruh dewan. Saya tidak akan mengganggu rapat Anda lebih lama lagi. Saya yakin kita akan sering bertemu di masa depan. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan punggung tegak, diikuti oleh sang pengacara. Aku tidak menoleh ke belakang. Tapi aku bisa merasakan tatapan Bram yang panas dan penuh kebencian menusuk punggungku. Aku telah menyalakan api. Sekarang, tinggal menunggu apinya membesar.
Begitu pintu ruang dewan tertutup di belakangku, aku bisa mendengar suara Bram yang meledak dalam amarah. Misi pertamaku berhasil, mengguncang dunianya. Di sisi lain, Bram benar-benar kehilangan kendali. Setelah aku pergi, ia langsung membubarkan rapat dengan alasan yang dibuat-buat. Begitu sendirian di ruangannya yang mewah, ia membanting tumpukan dokumen yang kutinggalkan ke lantai. Amarah, kebingungan, dan sedikit rasa takut berkecamuk di dalam dirinya. Aura, mantan istrinya yang ia buang seperti sampah, yang seharusnya sekarang hidup menggelandang di jalanan, kini muncul kembali sebagai pemegang saham di perusahaannya sendiri. Itu tidak masuk akal. Ia menghabiskan sisa hari itu dengan panik. Ia menyuruh tim keuangannya untuk menyelidiki firma investasi Nusantara Gemilang. Hasilnya nihil. Perusahaan itu baru terdaftar. Pemiliknya tersembunyi di balik lapisan hukum yang rumit, dan sumber dananya bersih, berasal dari transfer bank internasional yang sah. Ia mencoba menghubungi beberapa informan di dunia bisnis, menanyakan apakah ada pengusaha besar yang baru saja memelihara seorang wanita bernama Aura. Tidak ada hasil. Frustrasi, egonya mulai mengambil alih. Dia hanya wanita bodoh yang kebetulan beruntung, gumamnya pada dirinya sendiri. Pasti ada pria tua kaya yang kasihan padanya dan memberinya modal. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Dia hanya ingin pamer dan membuatku kesal. Keyakinan inilah yang sedikit menenangkannya. Ia memutuskan bahwa Aura hanya ingin memerasnya. Ia akan menawarkan sejumlah uang yang besar untuk membeli kembali saham itu, dan masalah ini akan selesai. Wanita sepertinya pasti punya harga. Maka, ia mulai mengirimiku pesan. Pesan pertama bernada arogan. Aku tahu permainanmu. Sebutkan hargamu, aku akan beli kembali saham itu. Aku membacanya, lalu mengabaikannya. Beberapa jam kemudian, datang pesan kedua, nadanya sedikit turun. Oke, Aura. Jangan kekanak-kanakan. Kita orang dewasa. Mari kita selesaikan ini baik-baik. Aku kembali mengabaikannya. Keheningan adalah senjataku. Aku membiarkannya menebak-nebak, membiarkan imajinasinya yang liar menciptakan skenario-skenario yang membuatnya semakin cemas. Sementara Bram panik, aku bekerja. Di markasku, di villa peninggalan Tante Lara, aku menyebarkan semua dokumen yang kudapatkan di atas meja kerja yang besar. Dengan jurnal tanteku sebagai pemandu, aku mulai membedah kondisi perusahaan Bram. Jurnal itu seperti kunci rahasia. Di sana tertulis profil para anggota dewan. Pak Santoso, Direktur Keuangan, orang yang sangat teliti tapi penakut, selalu menghindari risiko. Pak Hardiman, Direktur Operasional, orang lama yang setia pada ayah Bram, keras kepala dan sulit menerima perubahan. Bu Rina, satu-satunya direktur wanita, ambisius dan cerdas. Namun seringkali idenya tidak didengar dalam lingkungan yang didominasi pria. Aku mulai menyusun strategi untuk mendekati mereka satu persatu, bukan sebagai teman, tapi sebagai sekutu potensial yang memiliki kepentingan yang sama, keuntungan perusahaan yang lebih besar. 1 minggu kemudian, Bram mengadakan rapat dewan darurat. Agendanya adalah pengesahan proposal proyek pembangunan superblok baru, sebuah proyek raksasa yang menjadi ambisi pribadi Bram. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang, terutama kepadaku, bahwa ia masih memegang kendali. Aku datang ke rapat itu dengan persiapan penuh. Bram mempresentasikan proyeknya dengan penuh semangat, menggunakan grafik-grafik yang indah dan janji-janji keuntungan yang fantastis. Para direktur tampak terkesan. Setelah presentasinya selesai, ia menatapku dengan tatapan menantang. Ada komentar, Nona Aura? Aku tersenyum tipis, lalu membuka laptopku. Proyek yang sangat ambisius, Pak Bramanta. Tapi saya punya beberapa pertanyaan. Aku memproyeksikan laporanku sendiri ke layar utama. Pertama, berdasarkan laporan arus kas kuartal lalu, bagaimana perusahaan akan mendanai fase awal proyek ini tanpa mengambil utang dari bank dengan bunga yang sangat tinggi? Itu akan menggerogoti profitabilitas kita bahkan sebelum pondasi pertama dibangun. Pak Santoso, Direktur Keuangan, langsung menatap Bram dengan cemas. Pertanyaanku tepat mengenai kegelisahannya. Aku melanjutkan, kedua, analisis risiko pasar di proposal ini tampaknya sama sekali mengabaikan rencana tata kota yang baru saja diumumkan oleh pemerintah daerah minggu lalu, yang membatasi ketinggian bangunan di area tersebut. Artinya, jumlah unit yang bisa kita jual akan berkurang 30% dari proyeksi Anda. Apa ada rencana mitigasinya? Kini giliran direktur lainnya yang mulai berbisik-bisik. Mereka tidak tahu tentang peraturan baru itu. Jelas sekali Bram, dalam arogansinya, tidak melakukan riset yang mendalam. Aku tidak menyerangnya secara pribadi.
Aku menyerang proposalnya dengan data dan fakta yang tak terbantahkan. Aku membuatnya terlihat tidak kompeten di depan orang-orangnya sendiri. Saya sarankan, kataku sebagai penutup, proyek ini ditunda untuk dikaji ulang secara lebih mendalam. Terlalu banyak lubang di dalamnya. Sebagai pemegang saham, saya tidak bisa menyetujui investasi sebesar ini dengan perencanaan yang begitu ceroboh. Usulku didukung oleh Pak Santoso dan beberapa direktur lain yang mulai ragu. Untuk pertama kalinya, proposal Bram tidak disetujui dengan mulus. Rapat ditutup dengan suasana yang tegang. Bram menatapku dengan amarah yang tak terselubung. Ia telah dipermalukan di kandangnya sendiri. Malam itu, aku merasakan secercah kemenangan pertama. Namun aku tahu, ini baru permulaan. Aku mengambil salah satu jurnal terakhir Tante Lara, jurnal yang belum selesai kubaca. Jurnal ini ditulis dengan tulisan tangan yang sedikit gemetar, sepertinya ditulis saat beliau sedang sakit keras. Aku membacanya perlahan, halaman demi halaman, berisi penyesalan dan pemikiran-pemikirannya di akhir hayat. Lalu, aku sampai pada sebuah halaman yang membuat darahku berdesir. Tante Lara menulis tentang hari-hari terakhir kejatuhan Elara Jaya. Ia menceritakan tentang pengkhianatan dari dalam. Aku selalu berpikir pengkhianat utamaku adalah keluarga Bramanta, tulisnya. Tapi aku salah. Ada ular lain yang bermain di balik layar. Seorang anak muda yang kupercaya, seorang staf junior di divisi hukumku yang ternyata menjadi mata-mata mereka. Dialah yang memalsukan tanda tanganku di dokumen pengalihan aset. Dialah yang membocorkan semua strategi rahasiaku. Aku tidak akan pernah melupakan pengkhianat itu. Anak muda yang ambisius dan tidak punya hati nurani, yang rela melakukan apa saja demi uang dan jabatan. Aku menahan napas saat membaca kalimat berikutnya. Namanya, Firmansyah. Pengacara muda bernama Firmansyah. Jantungku seolah berhenti berdetak. Firmansyah. Itu adalah nama pengacara licik yang disewa Bram untuk menghancurkanku di sidang perceraian. Pengacara yang sama, yang dengan senyum iblisnya, berhasil merampas semua milikku. Jadi, ini bukan kebetulan. Ular yang sama, yang puluhan tahun lalu menggigit tanteku hingga tewas, kini kembali untuk menggigitku. Pertarungan ini ternyata jauh lebih personal dan lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Ini bukan lagi hanya tentang merebut perusahaan. Ini tentang membasmi iblis dari masa lalu yang terus menghantui keluargaku. Penemuan nama Firmansyah di dalam jurnal tanteku mengubah segalanya. Malam itu, villa yang megah terasa menyusut di sekelilingku, dinding-dindingnya seolah merapat, dipenuhi oleh gema pengkhianatan dari masa lalu. Ini bukan lagi sekadar perebutan aset atau pembalasan dendam terhadap seorang mantan suami yang kejam. Ini adalah perang melawan jaringan kebusukan yang telah meracuni keluargaku selama 2 generasi. Firmansyah, pengacara licik itu, bukan hanya pion yang disewa Bram. Dia adalah pemain kunci, seekor ular yang sama yang telah menyuntikkan bisanya pada Tante Lara dan kemudian padaku. Kemarahanku yang tadinya panas kini berubah menjadi dingin dan tajam, seperti ujung sebuah belati es. Aku tidak lagi menginginkan kemenangan, aku menginginkan penghancuran total. Keesokan paginya, aku menelepon sang pengacara. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, tanpa emosi, seperti mesin. Saya punya tugas baru untuk Anda, kataku tanpa basa-basi. Fokus kita sekarang terbagi 2, Bramanta Corp dan seorang pengacara bernama Firmansyah. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Firmansyah? Pengacara yang menangani kasus perceraian Pak Bramanta? Dia lebih dari itu, jawabku. Dia juga yang membantu keluarga Bramanta menghancurkan Elara Jaya puluhan tahun yang lalu. Dia adalah benang merahnya. Saya ingin Anda menyewa investigator swasta terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Suruh dia menggali semua tentang Firmansyah. Setiap transaksi mencurigakan, setiap kesepakatan di bawah meja, setiap klien yang pernah ia rugikan. Saya ingin tahu semua rahasianya, semua kelemahannya. Cari di mana kerangkanya dikubur, lalu bawa skopnya padaku. Saya mengerti, Nona Aura. Akan segera saya laksanakan, jawabnya. Nada suaranya yang biasanya tenang kini terdengar lebih serius. Dia tahu, permainan telah naik ke level yang baru. Dengan perburuan terhadap Firmansyah telah dimulai, aku mengalihkan kembali perhatianku ke medan perang utama, Bramanta Corp. Taktikku harus berubah. Terus-menerus memblokir proposal Bram, hanya akan membuatku terlihat obstruktif di mata Dewan. Aku tidak bisa hanya menjadi penghalang. Aku harus menjadi pemimpin alternatif. Aku harus menunjukkan bahwa aku memiliki visi yang lebih baik, lebih cerdas, dan lebih menguntungkan. Aku kembali menelaah jurnal-jurnal Tante Lara. Di salah satu jurnalnya,
aku menemukan sebuah ide proyek yang ia kembangkan sebelum kehancurannya. Sebuah konsep perumahan vertikal untuk kelas menengah dengan desain ramah lingkungan dan fasilitas komunal yang kuat. Proyek itu ia beri nama Oasis Harapan. Bram dan ayahnya menolak mentah-mentah ide itu, menganggapnya kurang glamor dan tidak akan menghasilkan keuntungan secepat proyek-proyek mewah mereka. Tapi tanteku yakin, pasar untuk perumahan yang terjangkau namun berkualitas akan selalu ada. Aku mengambil konsep dasar itu dan memolesnya. Bersama tim analis kecil yang kubentuk secara diam-diam, terdiri dari para profesional muda dan brilian yang kubayar mahal untuk kesetiaan dan keahlian mereka, kami memperbarui proposal itu dengan data pasar terkini. Kami membuat proyeksi keuangan yang solid, analisis risiko yang komprehensif, dan strategi pemasaran yang inovatif. Proyek Oasis Harapan terlahir kembali, lebih kuat dan lebih relevan dari sebelumnya. Di rapat dewan berikutnya, setelah dengan sabar mendengarkan Bram mengeluhkan kondisi pasar yang lesu, aku meminta waktu untuk presentasi. Saat judul Oasis Harapan muncul di layar, aku bisa melihat Bram menyeringai meremehkan. Jelas ia mengenali proyek gagal dari masa lalu itu. Namun, seringainya perlahan memudar saat aku mulai berbicara. Aku tidak berbicara dengan emosi. Aku berbicara dengan angka, data, dan logika. Aku menunjukkan bagaimana proyek ini akan mengisi kekosongan di pasar properti saat ini. Aku menjelaskan bagaimana model bisnisnya yang efisien akan memberikan margin keuntungan yang stabil dan aman, sangat kontras dengan proyek Superblok Bram yang berisiko tinggi. Presentasiku menyasar langsung pada kepentingan para direktur. Aku menunjukkan pada Pak Santoso, si direktur keuangan yang anti risiko, bagaimana proyek ini memiliki titik impas yang cepat dan arus kas yang positif. Aku menunjukkan pada Bu Rina, direktur yang ambisius, bagaimana konsep desain inovatifnya bisa menjadi portofolio yang membanggakan bagi perusahaan. Ketika aku selesai, ruangan menjadi hening. Bram berusaha menyerang. Ini ide basi. Daur ulang dari sampah masa lalu, serunya. Namun, kali ini, yang lain tidak langsung setuju dengannya. Pak Santoso berdeham. Secara finansial, proposal dari Nona Aura terus terang, jauh lebih masuk akal dan aman dibandingkan proposal Superblok yang kita tunda. Bu Rina menambahkan, secara konsep, ini juga sangat menarik. Citra perusahaan kita akan meningkat jika kita dikenal sebagai pengembang yang peduli pada lingkungan dan masyarakat kelas menengah. Untuk pertama kalinya, Dewan Direksi terbelah. Otoritas absolut Bram mulai retak. Akhirnya, diputuskan bahwa proposal Oasis Harapan akan ditinjau lebih lanjut dalam studi kelayakan. Itu bukan kemenangan mutlak, tapi sebuah kemenangan strategis yang penting. Aku telah berhasil menanam benih keraguan terhadap kepemimpinan Bram. Beberapa minggu kemudian, pertempuran kami berpindah dari ruang rapat yang tertutup ke panggung publik yang gemerlap. Sebuah majalah bisnis terkemuka mengadakan acara penghargaan tahunan, Golden Enterprise Awards. Bramanta Corp dinominasikan untuk salah satu kategori, dan aku tahu Bram akan menggunakan acara ini sebagai panggung untuk memamerkan kekuasaannya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa semuanya baik-baik saja. Aku memutuskan ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku berhasil mendapatkan undangan melalui salah satu kontak sang pengacara. Malam itu, aku tidak datang sebagai Aura yang dulu. Aku datang sebagai ratu. Aku mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kakiku dan potongan punggung yang terbuka. Gaun itu memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri, bukan sekadar keindahan. Rambutku ditata rapi, riasanku tajam dan sempurna. Saat aku melangkah masuk ke ballroom hotel bintang 5 itu, semua mata tertuju padaku. Para wartawan dan fotografer, yang mencium adanya cerita besar, langsung mengerubungiku. Nona Aura, benarkah Anda investor misterius di balik Nusantara gemilang yang mengguncang Bramanta Corp? Tanya salah seorang dari mereka. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum misterius yang kupelajari dari para politisi di televisi. Saya di sini untuk menikmati malam penghargaan. Jawabku diplomatis, tidak membenarkan maupun menyangkal. Jawaban menggantung itu justru membuat mereka semakin penasaran. Namaku langsung menjadi buah bibir di seluruh ruangan. Dari seberang ruangan, aku melihatnya. Bram sedang berdiri bersama seorang wanita muda yang cantik, seorang model atau selebgram, yang bergelayut manja di lengannya. Wajah Bram menegang saat melihatku dikelilingi oleh wartawan. Kemarahan dan keterkejutan terpancar jelas di matanya. Aku sengaja berjalan ke arahnya, namun tidak langsung menemuinya. Aku menyapa beberapa pebisnis lain, tertawa, dan berbasa-basi, selalu sadar bahwa mata Bram tak pernah lepas dariku. Akhirnya, momen itu tiba. Aku berjalan melewatinya,
seolah-olah hendak mengambil minuman dari bar. Aku berhenti, lalu menoleh padanya seakan baru saja menyadari kehadirannya. "Oh, Pak Bramanta," sapaku dengan nada formal yang dingin. Wanita di sebelahnya menatapku dengan tatapan tidak suka. Bram tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatapku dari atas ke bawah, melihat transformasiku yang drastis. Aku mengangkat gelas sampanye di tanganku sedikit, sebuah toasan singkat dan penuh ironi. "Selamat malam. Acaranya meriah sekali. Semoga perusahaan kita menang malam ini," kataku, sengaja menekankan kata "kita". Tanpa menunggu jawabannya, aku memberinya senyum terakhir yang paling manis namun paling mematikan, lalu berbalik dan meninggalkannya yang masih membeku di tempat. Aku telah menghantamnya tepat di pusat harga dirinya. Di depan umum, di depan kekasih barunya, di depan rekan-rekan bisnisnya. Aku tidak perlu menghinanya. Kemunculanku sendiri, penampilanku, ketenanganku, semua itu adalah penghinaan terbesar baginya. Malam itu, semua orang tidak lagi membicarakan Bramanta Corp. Mereka membicarakan Aura, wanita misterius yang bangkit dari abu. Di balik semua drama itu, perburuan terhadap Firmansyah terus berjalan. Investigator yang disewa sang pengacara akhirnya menemukan jejak pertama. Firmansyah adalah orang yang sangat licin. Hampir semua asetnya diatasnamakan orang lain dan transaksinya bersih. Namun, investigator itu menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah rekening bank di Singapura yang dibuka atas nama istri Firmansyah, menggunakan nama gadisnya. Ada 2 set transaksi besar yang masuk rekening itu. Set pertama, sekitar 20 tahun yang lalu, bertepatan dengan waktu di mana Lara Jaya diambil alih. Set kedua, beberapa bulan yang lalu, tepat setelah sidang perceraianku selesai. Jumlahnya sangat signifikan. Itu belum cukup untuk membawanya ke pengadilan, tapi itu adalah sebuah bukti. Sebuah utas yang bisa kutarik untuk membongkar seluruh jaring kebusukannya. Malam itu, setelah kembali dari pesta, aku duduk di ruang kerjaku yang sunyi, menatap salinan laporan transaksi itu. Di satu sisi, ada foto-foto dari acara penghargaan yang sudah beredar online, menunjukkan diriku yang glamor. Di sisi lain, ada bukti kejahatan yang dingin ini. Permainan bisik-bisik dan manuver di ruang rapat sudah selesai. Sekarang, permainanku akan menjadi lebih kotor, dan aku siap untuk itu. Kemenangan kecilku di rapat dewan membuahkan hasil. Studi kelayakan untuk proyek Oasis Harapan kembali dengan hasil yang sangat positif. Laporan itu memuji visi proyek yang sejalan dengan kebutuhan pasar dan model keuangannya yang kokoh. Di rapat dewan berikutnya, suasana sudah sangat berbeda. Bu Rina dan Pak Santoso secara terbuka menjadi pendukung utama proyekku. Dengan dukungan mereka dan beberapa direktur lain yang mulai melihat Bram sebagai pemimpin yang ketinggalan zaman, proposal Oasis Harapan akhirnya disetujui. Bram tidak punya pilihan selain menandatangani persetujuan itu. Wajahnya masam seperti dipaksa menelan empedu. Untuk pertama kalinya, perusahaan akan menjalankan proyek besar yang bukan berasal dari idenya, melainkan dari ide musuh bebuyutannya. Harga dirinya terluka parah. Aku tidak memberinya waktu untuk pulih. Sekarang saatnya untuk mengencangkan jerat. Dengan proyekku berjalan, aku memiliki alasan yang sah untuk terlibat lebih dalam di operasional perusahaan. Aku menempatkan orang-orang kepercayaanku di tim proyek dan, yang terpenting, aku mengajukan proposal untuk memperketat pengawasan anggaran dan audit internal. Dengan dalih efisiensi dan transparansi untuk proyek baru, aku sebenarnya sedang memotong jalur napas Bram. Aksesnya untuk menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang selama ini ia lakukan dengan leluasa, kini ditutup rapat. Setiap pengeluaran harus melalui persetujuan berlapis, termasuk dari tim keuangan Pak Santoso yang kini berada di pihakku. Di saat yang sama, aku mulai menyerang bisnisnya dari luar. Aku tahu Bram memiliki beberapa proyek properti mewah pribadi yang ia danai melalui pinjaman bank yang besar. Salah satu proyek andalannya sangat bergantung pada pasokan marmer impor dari satu supplier utama. Aku menyuruh timku untuk mendekati supplier itu. Dengan menggunakan salah satu perusahaan cangkangku, kami menawarkan mereka kontrak eksklusif dengan volume pembelian 2 kali lipat dan pembayaran di muka. Tawaran itu terlalu menggiurkan untuk ditolak. Tepat di tengah-tengah fase krusial pembangunannya, supplier utama Bram tiba-tiba memutuskan kontrak. Proyeknya terhenti. Ban mulai menelepon, menanyakan keterlambatan. Bram mulai panik. Perusahaan tidak lagi bisa ia jadikan sapi perah. Proyek pribadinya macet. Gaya hidupnya yang super mewah, dengan cicilan mobil sport, sewa jet pribadi, dan pesta-pesta glamor, mulai membebani kantongnya yang semakin tipis. Ia seperti seekor tikus yang kejunya perlahan-lahan dihilangkan, sementara dinding labirin di sekelilingnya semakin menyempit. Ia putus asa.
Dan orang yang putus asa akan melakukan hal-hal bodoh. Ia membutuhkan suntikan dana segar dalam jumlah besar, dan ia butuh cepat. Inilah saat yang kutunggu. Saat untuk meletakkan sepotong keju beracun di tengah labirin. Aku tahu psikologi Bram lebih baik dari siapapun. Ia serakah, arogan, dan yang terpenting, ia tidak akan pernah mau mengakui kekalahan. Ia butuh sebuah kemenangan besar untuk membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia masih lebih hebat dariku. Aku akan memberinya ilusi kemenangan itu. Melalui sang pengacara, aku menyewa seorang konsultan keuangan bereputasi internasional. Tugasnya sederhana, menyebarkan rumor. Rumor tentang sebuah dana investasi asing baru yang agresif bernama Phoenix Capital. Phoenix Capital digambarkan sebagai kumpulan investor dari Timur Tengah yang kaya raya, yang tidak takut mengambil risiko besar untuk keuntungan yang lebih besar lagi. Mereka sedang mencari proyek properti ikonik di Asia Tenggara, untuk dijadikan portofolio pertama mereka. Konsultan itu, dalam sebuah pertemuan santai dengan salah satu rekan bisnis Bram, secara tidak sengaja, membocorkan bahwa Phoenix Capital sedang melirik Indonesia. Ia juga, secara tidak sengaja, menyebutkan bahwa ia pernah mendengar tentang proyek superblok ambisius milik Bramanta Corp yang sedang tertunda. Sayang sekali proyek sebagus itu berhenti. Padahal investor seperti Phoenix Capital pasti akan sangat tertarik dengan proyek mercusuar semacam itu. Kata konsultan itu, menanamkan ide di kepala rekan Bram. Umpan itu langsung disambar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kabar itu sampai ke telinga Bram. Matanya langsung berbinar. Phoenix Capital. Investor asing. Ini adalah jawaban dari semua doanya. Ini adalah jalan keluarnya. Mendapatkan investasi dari mereka tidak hanya akan menyelamatkan proyek superbloknya dan keuangan pribadinya, tapi juga akan menjadi tamparan keras di wajahku. Ia akan membuktikan bahwa visinya yang besar dan glamor adalah yang benar, bukan proyek murahan, seperti Oasis Harapan. Egolah yang mendorongnya, membutakannya dari segala kemungkinan bahaya. Ia langsung bergerak agresif. Ia menghubungi konsultan itu, meminta untuk dijadwalkan pertemuan dengan perwakilan Phoenix Capital. Ia mengerahkan seluruh timnya untuk memoles kembali proposal superblok, kali ini dengan angka-angka yang lebih dibesar-besarkan dan risiko-risiko yang disembunyikan serapi mungkin. Ia begitu terobsesi untuk mendapatkan kesepakatan ini, hingga ia tidak lagi berpikir jernih. Ia tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, mengapa dana investasi sebesar itu tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung tertarik pada proyeknya yang bermasalah. Keserakahannya telah menutupi logikanya. Sementara Bram sibuk menyiapkan jebakannya sendiri, investigator swastaku mendapatkan kemajuan besar dalam penyelidikannya terhadap Firmansyah. Setelah melacak aliran dana dari rekening istrinya di Singapura, ia menemukan bahwa sebagian uang itu digunakan untuk membeli sebuah apartemen mewah di Hong Kong melalui sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Island. Dengan sedikit bujukan kepada seorang pegawai rendahan di firma hukum yang mengurus registrasi perusahaan itu, investigator berhasil mendapatkan dokumen pendiriannya. Dan di sana, tertulis dengan jelas nama pemilik manfaat dari perusahaan itu, istri Firmansyah, menggunakan nama gadisnya. Ini adalah bukti konkret yang mengikat Firmansyah dengan uang haram. Pistol berasap itu kini ada di tanganku. Aku bisa saja langsung menggunakan bukti ini untuk menghancurkan Firmansyah. Melaporkannya atas tuduhan pencucian uang akan mengakhiri karirnya seketika. Tapi itu terlalu mudah. Aku tidak mau hanya memotong satu kepala ular. Aku ingin memancing ular kedua keluar dari sarangnya. Aku ingin menangkap Bram dan Firmansyah dalam satu jaring yang sama. Aku menyimpan bukti itu baik-baik dan menyuruh investigatorku untuk terus menggali, mencari kaitan apapun antara uang Firmansyah dengan Bram. Akhirnya, hari pertemuan besar itu tiba. Bram telah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Ruang rapat terbaik di kantornya telah diubah menjadi ruang presentasi yang canggih. Kopi dan kudapan mahal telah disajikan. Ia dan beberapa direktur loyalnya mengenakan setelan terbaik mereka. Bram sendiri berulang kali berlatih di depan cermin, memastikan setiap kata dan gerak tubuhnya memancarkan keyakinan dan kesuksesan. Ia merasa seperti akan memenangkan kembali seluruh dunianya. Konsultan keuangan yang menjadi perantara masuk ke ruangan. Pak Bramanta, perwakilan dari Phoenix Capital sudah tiba. Beliau adalah Direktur Regional untuk Asia Tenggara. Bagus, persilakan masuk, kata Bram, berdiri dari kursinya. Ia merapikan dasinya untuk terakhir kali, memasang senyumnya yang paling menawan, siap untuk menyambut penyelamatnya. Pintu ruang rapat yang besar itu terbuka. Waktu seolah melambat. Senyum di wajah Bram membeku, lalu perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi kebingungan, lalu ketidakpercayaan, dan akhirnya horor yang murni. Para direktur lainnya juga ternganga,
tak mampu berkata-kata. Yang melangkah masuk bukanlah seorang investor asing dari Timur Tengah. Yang melangkah masuk adalah aku. Aura. Aku mengenakan setelan celana berwarna hitam pekat yang tajam, rambutku tersisir rapi ke belakang, dan tatapan mataku dingin menusuk. Di belakangku, berjalan sang pengacara, membawa sebuah tas kerja. Aku berhenti tepat di depan Bram yang masih mematung. Aku memandangi dekorasi ruangan, presentasi yang sudah siap di layar, dan wajah-wajah yang pucat di hadapanku. Lalu, aku kembali menatap Bram. Aku menyunggingkan senyum yang paling dingin, senyum seekor predator yang telah berhasil menyudutkan mangsanya. Saya dengar Anda butuh investor, Pak Bramanta, kataku dengan suara tenang yang mematikan. Mari kita bicara bisnis. Keheningan di ruang rapat itu lebih menusuk daripada teriakan manapun. Wajah Bram melewati serangkaian emosi dalam hitungan detik. Ketidakpercayaan yang absolut, kemarahan yang membara, lalu ketakutan yang dingin dan merayap, dan akhirnya, pemahaman yang menghancurkan. Ia tidak sedang berhadapan dengan investor asing. Ia sedang berhadapan dengan hantu dari masa lalunya yang telah bereinkarnasi menjadi mimpi terburuknya. Tikus itu telah menyadari bahwa keju yang ia kejar selama ini adalah umpan, dan pintu jebakan baru saja tertutup di belakangnya. Kau. Hanya itu kata yang berhasil keluar dari mulutnya, suaranya tercekat. Ya, ini aku, jawabku dengan tenang. Aku berjalan melewatinya dan duduk dengan angku di kursi utama di ujung meja, kursi yang beberapa saat lalu menjadi singgasananya. Aku menyilangkan kakiku, menatapnya dari posisi barunya yang kini lebih rendah dariku. Phoenix Capital hanyalah sebuah nama yang indah, bukan? Burung yang bangkit dari abu. Sangat puitis, menurutku. Para direktur yang loyal pada Bram tampak pucat dan gelisah. Mereka saling pandang, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka datang untuk menyaksikan kemenangan bos mereka, bukan pembantaian seperti ini. Bram akhirnya menemukan kembali suaranya, kini dipenuhi amarah yang putus asa. Ini penjebakan. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku tidak akan pernah menjual perusahaanku padamu. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin di ruangan yang tegang itu. Oh, Bram. Kau sepertinya masih belum mengerti posisimu. Kau pikir kau punya pilihan. Aku menatapnya lekat-lekat. Mari kita rekap situasimu saat ini. Proyek superblokmu yang ambisius itu tidak punya dana sepeser pun. Proyek properti pribadimu terhenti total karena, kebetulan sekali, supplier marmer utamamu tiba-tiba mendapatkan kontrak yang lebih baik dari salah satu perusahaanku. Bank-bank yang memberimu pinjaman mulai menelepon setiap jam. Bukan? Mereka pasti sudah mencium bau kebangkrutan. Aku membiarkan setiap kalimat meresap, setiap kata menjadi paku yang menancapkannya lebih dalam ke kursinya. Gaya hidupmu yang mewah itu, bagaimana tagihannya? Kartu kreditmu mungkin sudah mendekati batas maksimal. Kau tidak bisa lagi mengambil uang dari perusahaan ini, karena aku, melalui Pak Santoso yang baik hati, sudah memastikan setiap sen diawasi dengan ketat. Aku menoleh sekilas ke arah direktur keuangan itu, yang langsung menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Bram. Jadi, aku mencondongkan tubuhku ke depan, kau tidak sedang dalam posisi untuk menolak. Kau berada dalam posisi memohon. Pertanyaannya bukan apakah kau akan menjual. Pertanyaannya adalah, berapa harga yang akan kutawarkan untuk sisa-sisa kerajaanmu yang sudah hancur ini? Bram menatapku dengan kebencian murni. Jika tatapan bisa membunuh, aku pasti sudah menjadi abu. Tapi aku bukan lagi Aura yang dulu, yang akan gemetar di bawah tatapan itu. Aku justru menikmatinya. Sang pengacara meletakkan tas kerjanya di atas meja, dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini tawarannya, kataku. Aku akan membeli seluruh saham mayoritas milikmu dan keluargamu. Harganya? Aku berhenti sejenak untuk efek dramatis. Cukup untuk menutupi semua utang pribadimu ke bank. Tidak lebih, tidak kurang. Kau akan keluar dari sini tanpa utang, tapi juga tanpa uang sepeser pun. Kau akan kembali ke titik nol, sama seperti kau membuangku ke jalanan beberapa bulan yang lalu. Anggap saja aku berbaik hati karena tidak membiarkanmu di penjara karena bangkrut. Tawaran itu adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Menjual perusahaan yang bernilai triliunan, hanya seharga tumpukan utangnya. Itu adalah perampokan di siang bolong, dan Bram tahu itu. Ia ingin berteriak, menolak, melawan. Tapi ia melihat tatapan mataku yang dingin dan tak kenal ampun, dan ia tahu aku tidak sedang bercanda. Ia tahu aku memegang semua kartu. Ia terjebak. Negosiasi tidak berlangsung lama, karena itu bukanlah negosiasi. Itu adalah sebuah dikte. Setelah 1 jam yang penuh dengan geraman frustrasi dan bantingan tangan ke meja dari pihak Bram, ia akhirnya menyerah.
Dengan tangan yang gemetar karena amarah dan kekalahan, ia menandatangani lembar demi lembar dokumen penjualan itu. Setiap goresan penanya adalah suara pedang yang memenggal kepalanya sendiri. Ia baru saja menyerahkan mahkotanya, kerajaannya, seluruh hidupnya, kepadaku. Begitu tanda tangan terakhir dibubuhkan, aku langsung berdiri. Energi di dalam ruangan seketika berubah. Aku bukan lagi investor yang sedang bernegosiasi. Aku adalah pemiliknya. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Bramanta, kataku dengan nada formal. Mulai detik ini, Anda bukan lagi CEO perusahaan ini. Aku menatap para direktur yang masih terpaku di kursi mereka. Rapat dewan pertama di bawah kepemimpinan saya akan dimulai sekarang. Aku menunjuk 3 orang direktur yang paling loyal pada Bram. Anda, dan Anda. Silakan kemasi barang-barang Anda. Layanan Anda tidak lagi dibutuhkan. Tim keamanan akan mengantar Anda keluar gedung. Ketiga pria itu pucat pasi, tak berani membantah. Mereka hanya berdiri dan berjalan keluar dengan langkah gontai. Aku kemudian menatap Bram, yang masih duduk terpaku, menatap kosong ke dokumen di hadapannya. Oh, dan kau juga, tentu saja. Tapi sebelum kau pergi, ada satu hal lagi. Aku mengeluarkan ponselku dan melakukan panggilan singkat. Kirim tim audit sekarang. Beberapa menit kemudian, sekelompok orang berpenampilan serius dengan membawa laptop dan koper-koper berisi dokumen masuk ke dalam ruangan. Mereka adalah tim audit forensik terbaik di negeri ini. Saya ingin kalian memeriksa semua transaksi perusahaan ini selama 10 tahun terakhir. Perintahku di depan Bram. Setiap faktur, setiap transfer, setiap nota pengeluaran. Terutama yang terkait dengan pengeluaran pribadi direksi dan proyek-proyek yang dibatalkan. Saya ingin tahu kemana saja setiap sen uang perusahaan ini mengalir. Mata Bram membelalak ngeri. Audit forensik. Itu adalah mimpi terburuknya. Ia tahu ada begitu banyak jejak kejahatan yang ia tinggalkan di pembukuan perusahaan. Penggelapan, penggelembungan dana, suap. Semuanya akan terungkap. Aku membiarkannya tersiksa oleh pikiran itu selama beberapa hari. Aku tidak langsung menyerahkan hasilnya ke polisi. Aku ingin ia hidup dalam ketakutan. Setiap dering telepon membuatnya melompat, setiap ketukan pintu membuatnya berkeringat dingin. Aku ingin ia merasakan persis seperti apa yang kurasakan saat aku kehilangan segalanya. Setelah mengambil alih perusahaan, langkah pertamaku adalah mengubah namanya kembali. Papan nama, Bramanta Corp, yang megah di puncak gedung diturunkan, digantikan dengan nama yang seharusnya selalu ada di sana, Elar Jaya. Aku mengumumkan perubahan itu dalam sebuah konferensi pers besar. Aku tidak menyebut nama Bram, tapi aku menceritakan kisah tentang bagaimana perusahaan ini kembali ke tangan keluarga pendirinya. Kisahku menjadi sensasi. Media menjulukiku, Ratu Phoenix. Di tengah semua kesibukan itu, aku merencanakan langkah terakhirku. Sebuah grand final yang akan menjadi penutup dari semua drama ini. Aku memutuskan untuk mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakan kelahiran kembali Elara Jaya. Pesta itu akan menjadi yang termegah dan paling banyak dibicarakan tahun ini. Aku mengundang seluruh elit bisnis, pejabat, dan media. Dan tentu saja, aku mengirimkan satu undangan khusus. Undangan itu dicetak di atas kertas paling mahal, dengan tinta emas. Aku menulis sendiri pesan di dalamnya dengan tulisan tangan. Kepada Bramanta, tanpamu, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Kehadiranmu akan sangat berarti dalam perayaan ini. Hormatku, Aura. Undangan itu bukan sebuah tawaran, melainkan sebuah tantangan. Sebuah perintah. Aku tahu ia tidak akan bisa menolaknya. Tidak datang berarti menunjukkan pada dunia bahwa ia adalah seorang pecundang yang bersembunyi. Datang berarti berjalan masuk ke dalam sarang singa betina yang telah ia lukai. Apapun pilihannya, ia kalah. Aku tersenyum saat memasukkan undangan itu ke dalam amplopnya. Panggung telah siap. Saatnya untuk pertunjukan terakhir. Malam pesta itu, ballroom Hotel Grand Majestic berkilauan seperti galaksi bintang. Ratusan tamu dari kalangan elit Jakarta bergerak di bawah cahaya lampu kristal yang megah, suara tawa dan denting gelas sampanye mengisi udara. Para wanita mengenakan gaun-gaun desainer terbaik, dan para pria dalam setelan tuxedo mereka yang rapi. Semuanya sempurna. Semuanya sesuai rencanaku. Aku berdiri di dekat pintu masuk utama, menyambut para tamu penting. Malam ini, aku mengenakan gaun berwarna silver yang seolah terbuat dari cahaya bulan cair. Gaun itu memeluk tubuhku dengan sempurna, memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Aku adalah ratu di istanaku, dan malam ini adalah malam penobatanku. Lalu, aku melihatnya. Bram masuk melalui pintu utama.
Ia datang sendirian. Penampilannya tampak kuyu. Meskipun ia mengenakan tuxedo yang mahal, tuxedo itu terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya yang tampak lebih kurus. Wajahnya yang dulu selalu angkuh kini dihiasi lingkaran hitam di bawah matanya. Ia berusaha memasang senyum percaya diri, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya yang gelisah. Ia tampak seperti seorang aktor yang lupa dialognya di atas panggung besar. Saat ia masuk, suasana di sekitarnya seketika berubah. Orang-orang yang dulu akan berlomba-lomba untuk menyapanya kini mendadak sibuk dengan percakapan mereka sendiri. Mereka meliriknya sekilas, lalu berbisik-bisik di belakangnya. Ia telah menjadi paria. Racun dari keterasingan sosial mulai bekerja, dan aku bisa melihatnya meresap ke dalam dirinya, membuatnya semakin canggung dan kecil. Aku membiarkannya merasakan penderitaan itu selama beberapa saat sebelum akhirnya berjalan menghampirinya. Langkahku pelan dan anggun. Semua percakapan di sekeliling kami mereda saat aku mendekat. Semua mata tertuju pada kami berdua. Bram, sapaku dengan suara yang terdengar jelas di tengah keheningan. Terima kasih sudah datang. Aku tidak yakin kau akan menerima undanganku. Ia menelan ludah, berusaha keras menjaga ketenangannya. Tentu saja aku datang, Aura. Aku tidak akan melewatkan pesta mantan perusahaanku. Jawabnya, mencoba menyisipkan nada sarkasme, namun yang terdengar hanyalah kepahitan. Bukan mantan perusahaanmu, koreksiku dengan lembut. Ini perusahaan yang tidak pernah menjadi milikmu sejak awal. Kau hanya meminjamnya. Aku tersenyum tipis padanya, lalu berbalik meninggalkannya yang terdiam membeku, dan berjalan menuju panggung utama. Saatnya pertunjukan dimulai. Lampu ballroom meredup, menyisakan satu sorotan cahaya yang tertuju padaku di atas panggung. Sebuah layar raksasa di belakangku menyala. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, aku memulai pidatoku, suaraku menggema melalui pengeras suara. Terima kasih telah hadir untuk merayakan era baru dari Elara Jaya. Aku berbicara singkat tentang visi dan misi perusahaan ke depan. Para tamu mendengarkan dengan seksama. Lalu, aku mengubah nada bicaraku. Tapi untuk melangkah ke masa depan, terkadang kita harus melihat kembali ke masa lalu. Malam ini, saya tidak hanya ingin merayakan masa depan. Saya ingin menghormati seorang wanita luar biasa yang memulai semua ini. Wanita yang visinya direnggut, yang mimpinya dicuri. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah. Saat aku berbicara, layar di belakangku mulai menampilkan foto-foto hitam putih. Foto seorang wanita muda yang cantik dan penuh semangat. Tante Elara. Aku menceritakan kisah perjuangannya membangun Elara Jaya dari nol. Lalu, foto-foto itu berganti menjadi dokumen-dokumen. Surat perjanjian kemitraan dengan ayah Bram. Lalu, bukti-bukti pengalihan aset yang licik. Suasana di dalam ballroom menjadi tegang. Para tamu mulai menyadari ini bukan pidato biasa. Aku terus berbicara, suaraku tenang namun menusuk. Pengkhianatan itu menghancurkan hidupnya. Tapi benih kejahatan yang ditanam saat itu, ternyata terus tumbuh. Lalu, layar itu berubah. Menampilkan rekaman video. Para tamu terkesiap. Itu adalah rekaman CCTV dari depan rumahku, pada hari aku diusir. Gambarnya jernih, dan audionya kuperkeras hingga maksimal. Seluruh ballroom mendengar suara Bram yang penuh kebencian. Pergi kamu sekarang. Rumah ini dan semua aset jadi milikku. Nikmati hidupmu jadi seorang gelandangan. Keheningan total melanda ballroom. Semua orang menoleh ke arah Bram, yang berdiri pucat pasi seperti mayat. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia menjadi pusat perhatian yang memalukan. Tapi aku belum selesai. Pola yang sama berulang. Kataku, suaraku kini bergetar karena amarah yang kutahan. Dokumen palsu, kesaksian bohong, dan seorang pengacara licik yang sama yang membantu kejahatan generasi sebelumnya. Layar kini menampilkan salinan dokumen perceraianku yang dipalsukan, bukti transfer dana dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Bram yang ditemukan oleh tim audit, dan puncaknya, diagram alur yang jelas menunjukkan aliran dana suap dari Bram ke sebuah perusahaan cangkang di British Virgin Island, yang kemudian mengalir ke rekening istri Firmansyah di Singapura. Di sudut ruangan, aku melihat Firmansyah, yang sejak tadi berusaha bersembunyi di keramaian, mencoba menyelinap keluar. Bram tidak tahan lagi. Dipermalukan secara total di depan seluruh dunia bisnis, ia berbalik dan mencoba lari. Namun, dua orang petugas keamanan berbadan tegap dengan tenang melangkah, menghalangi jalannya. Ia terperangkap. Kisah ini berakhir malam ini, kataku dari atas panggung, menatap lurus ke arahnya. Karena kejahatan, sekecil apapun, akan selalu meninggalkan jejak. Dan hutang karma, harus selalu dibayar lunas. Seolah diberi aba-aba,
Pintu utama ballroom terbuka. Sekelompok polisi berseragam, diikuti oleh beberapa orang berjaket dari kejaksaan, masuk dengan langkah tegap. Mereka tidak mempedulikan tatapan para tamu. Tujuan mereka jelas. Beberapa dari mereka langsung mendekati Firmansyah yang sudah tertangkap di dekat pintu keluar. Sisanya berjalan lurus ke arah Bram. Seorang perwira menunjukkan surat perintah penangkapan. Bramanta, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan pemalsuan dokumen. Tangan Bram diborgol di belakang punggungnya. Semua kesombongan dan keangkuhannya lenyap, hanya menyisakan seorang pria yang hancur dan kalah. Saat ia digiring melewati kerumunan yang terdiam, matanya bertemu dengan mataku. Tatapannya penuh dengan kebencian yang tak terhingga. Aku turun dari panggung dan berjalan menghampirinya. Aku berhenti tepat di depannya, cukup dekat sehingga hanya ia yang bisa mendengar bisikanku. Aku lupa memberitahumu. Bisikku pelan, suaraku dingin seperti es. Tim audit juga menemukan bukti bahwa kau menggelapkan pajak perusahaan selama 5 tahun terakhir. Aku sudah menyerahkan semuanya ke Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, selain hukuman pidana, negara juga akan menagih setiap sen yang kau curi, beserta bunganya. Kau tidak hanya akan membusuk di penjara, tapi kau juga akan mati dalam keadaan bangkrut total. Tidak akan ada yang tersisa. Bahkan tidak namamu. Ekspresi di wajahnya berubah. Kebencian itu lenyap, digantikan oleh kengerian yang murni. Aku baru saja menghancurkan satu-satunya hal yang mungkin masih tersisa untuknya setelah keluar dari penjara. Harapan. Aku telah memastikan penderitaannya akan abadi. Itulah karma yang sesungguhnya. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu berbalik tanpa menoleh lagi, membiarkan para penegak hukum membawanya pergi menuju takdirnya yang gelap. 5 tahun setelah malam penangkapan yang menggemparkan itu, udara di puncak Menara Larajaya terasa sejuk dan penuh energi. Di dalam ruang rapat CEO yang berdinding kaca, Aura memimpin pertemuan Dewan Direksi. Penampilannya memancarkan otoritas yang tenang. Ia tidak lagi mengenakan baju zirah, berupa setelan yang kaku. Hari ini ia mengenakan gaun kerja berwarna biru tua yang elegan, rambutnya yang sebahu dibiarkan tergerai alami. Ia tidak lagi perlu membuktikan apa-apa. Kekuatannya kini terpancar dari dalam. Proposal ekspansi ke pasar Vietnam menunjukkan potensi yang sangat besar. Katanya, suaranya jelas dan mantap. Bu Rina, saya ingin tim Anda menyiapkan analisis risiko yang lebih mendalam, terutama terkait regulasi lokal. Bu Rina, yang kini menjabat sebagai Chief Operating Officer dan tangan kanan Aura, mengangguk dengan antusias. Siap, Bu Aura. Akan kami selesaikan minggu depan. Pak Santoso, yang masih setia menjabat sebagai Chief Financial Officer, menambahkan, dari segi pendanaan, kita sangat siap. Arus kas kita lebih kuat dari sebelumnya. Rapat berjalan dengan lancar, diisi dengan diskusi yang cerdas dan saling menghargai. Inilah dewan direksi yang dibangun Aura, orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan berbagi visi yang sama. Era intrik dan saling curiga peninggalan Bram telah lama sirna, digantikan oleh budaya transparansi dan inovasi. Larajaya bukan hanya lebih besar dan lebih menguntungkan, tapi juga menjadi tempat kerja yang lebih baik. Setelah rapat selesai, Aura tidak langsung kembali ke mejanya yang besar. Ia mengambil tasnya dan turun ke lobi. Ia tidak lagi menggunakan sopir pribadi untuk kegiatan non-dinas. Mengemudi memberinya waktu untuk berpikir. Ia mengendarai sendiri mobil sedannya yang nyaman, bukan mobil sport warisan tantenya yang kini hanya menjadi koleksi, menuju sebuah tempat yang jauh lebih berarti daripada menara kantornya yang megah. Tujuannya adalah rumah aman Lara. Saat ia memarkir mobilnya di depan rumah yang familiar itu, senyum tulus terukir di wajahnya. Pemandangan di hadapannya selalu berhasil menghangatkan hatinya. Anak-anak kecil berlarian riang di taman bermain, tawa mereka terdengar seperti musik. Di teras, sekelompok wanita sedang mengikuti kelas pelatihan keterampilan digital, wajah mereka penuh konsentrasi dan harapan. Ini adalah buah dari penderitaannya. Ini adalah kemenangannya yang sejati. Ia masuk ke dalam, menyapa para staf dan penghuni dengan ramah. Mereka tidak melihatnya sebagai seorang CEO miliarder, melainkan sebagai seorang mentor, seorang kakak, seorang penyintas seperti mereka. Ia duduk bersama seorang ibu muda yang baru saja berhasil memenangkan hak asuh anaknya di pengadilan. Ia mendengarkan ceritanya, memberikan kata-kata penyemangat, dan berbagi sedikit pengalamannya sendiri. Ingat, kata Aura lembut, kekuatan terbesarmu bukanlah saat kau tidak pernah jatuh, tapi saat kau mampu untuk bangkit setiap kali kau terjatuh. Di kafe kecil yang ada di taman belakang, sang pengacara sudah menunggunya. Pria berwibawa itu kini rambutnya sudah sepenuhnya memutih. Namun sorot matanya tetap tajam dan bijaksana.
Hubungan mereka telah lama melampaui hubungan klien dan pengacara. Ia sudah seperti paman yang tidak pernah Aura miliki, seorang sahabat dan penasihat terpercaya yang juga duduk di dewan pengurus yayasan. Setiap kali aku kesini, aku selalu teringat pada Nyonya Lara, kata sang pengacara sambil menyeruput kopinya. Beliau pasti akan sangat bangga melihatmu. Aura tersenyum. Aku harap begitu. Terkadang aku masih berpikir, apakah ini yang benar-benar ia inginkan? Semua drama dan pertarungan ini. Sang pengacara meletakkan cangkirnya dan menatap Aura. Warisan itu bukan tujuannya, Nona Aura. Syarat untuk merebut perusahaan itu juga bukan murni tentang balas dendam. Tante Anda meninggalkan sebuah surat terakhir untuk saya, yang baru boleh saya ceritakan setelah Anda benar-benar berhasil. Ia menulis, aku tidak ingin Aura hanya mendapatkan uangku. Aku ingin dia menemukan apinya sendiri. Aku tahu api itu ada di dalam dirinya, tertidur. Bramanta Corp hanyalah batu asah. Aku sengaja memberinya musuh yang paling menyakitkan, karena hanya dengan melawan iblis terbesarnya lah, seseorang bisa menemukan kekuatan malaikat di dalam dirinya. Kata-kata itu membuat Aura terdiam. Jadi, sejak awal, ini semua adalah sebuah ujian yang dirancang oleh tantenya. Sebuah proses penempaan yang menyakitkan untuk mengubah besi rapuh menjadi pedang baja. Dulu, yang mendorongku memang hanya dendam. Aku Aura jujur. Aku ingin melihat Bram hancur. Dan aku berhasil. Tapi setelah semua amarah itu reda, yang tersisa hanyalah kekosongan. Baru setelah aku mulai membangun kembali Lara Jaya sesuai visi Tante Lara, dan terutama setelah aku membuka tempat ini, aku menemukan sesuatu yang lebih besar dari balas dendam. Aku menemukan tujuan. Dan bagaimana dengan Bram? Tanya sang pengacara pelan. Aku sudah memaafkannya, jawab Aura, mengejutkan dirinya sendiri dengan betapa tulusnya kata-kata itu. Bukan untuknya, tapi untukku. Memaafkannya adalah caraku melepaskan rantai terakhir yang mengikatku pada masa lalu. Dia tidak lagi memiliki kuasa apapun atas diriku, bahkan tidak di dalam pikiranku. Bagiku, dia hanyalah pelajaran mahal tentang kekuatan dan pengampunan. Sore itu, saat matahari mulai terbenam dan melukis langit dengan warna jingga keemasan, Aura berdiri sendirian di balkon villanya. Villa yang dulu terasa asing dan mengerikan, kini menjadi tempat perlindungannya yang damai. Ia menatap ke bawah, ke hamparan lampu kota yang mulai menyala, kota yang sama di mana ia pernah menangis sebagai seorang gelandangan di bawah guyuran hujan. Ia telah memenangkan segalanya. Harta, tahta, dan penghormatan. Tapi kemenangan yang paling manis bukanlah itu semua. Kemenangan sejatinya adalah kedamaian yang kini ia rasakan di dalam hatinya. Ia tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan suaminya, tidak oleh warisan tantenya, tidak juga oleh dendamnya. Ia adalah Aura. Seorang wanita yang jatuh ke dasar jurang, namun tidak hanya berhasil merangkak keluar, tapi juga belajar terbang dan membangun kerajaannya sendiri di puncak gunung. Senyum kecil yang tulus dan penuh kedamaian terukir di bibirnya. Perjalanannya telah selesai, dan ia akhirnya benar-benar pulang ke rumah, ke dalam dirinya sendiri.